Oke guys, welcome back to Ginosis alias Cakradiva dalam pembahasan alur cerita prediksi alias spoiler Winning Get Immortal Shani episode ke-80. Seperti biasa tuh ya, kita review dulu pembahasan alur cerita spoiler sebelumnya. Barangkali kalian ada yang baru gabung atau ada yang lupa-lupa inget ya guys ya, dimana Wang Lin melakoni baku hantam dengan beberapa ahli kutukan mantra dan ahli kutukan perang klan peninggalan abadi sampai kemudian bertemu dengan ahli kutukan mantra 7 daun alias Yanto. Yanto sempat menanamkan benih tato di dalam diri Wang Lin, namun dengan bantuan mutiara pembangkang surga, benih tato itu justru diserap sebagai elemen kayu. Setelah menyelesaikan masalah tato, Wang Lin pun ngetrol si Yanto dengan kompas bintang sebelum meninggalkan dukun 7 daun itu sambil meminta tolong pada tubuh utamanya. Tubuh utama Wang Lin menuju makam abadi dan bertemu dengan Zixin hingga kemudian menyadari bahwa gadis yang tampak lugu itu tampaknya sengaja meninggalkan rekan-rekannya di makam abadi. Baru setelah memaksa Zixin untuk menemukannya, Wang Lin pun keluar dan mengakhiri pertualangannya di makam abadi dengan selamat sejahtera sentosa. Gimana cerita selanjutnya? Langsung aja kita terobos satu. Wang Lin meninggalkan abadi dan kembali ke lembah persunyiannya sebelum tenggelam dalam retreat yang cukup panjang bersama dengan tubuh utamanya. Setelah berlatih cukup lama, tubuh kedua Wang Lin mengambil buah reinkarnasi dan melemparkan harta tersebut untuk diserap oleh tubuh utamanya. Tubuh utama tampak seperti ditutupi oleh jaring emas ketika menghancurkan buah reinkarnasi, dan cahaya keemasan menjadi semakin terang ketika meresap ke dalam daging dan tulang tubuh utama. Sedikit kilasan emas melintas di mata tubuh utama dan kecepatannya menyerap energi spiritual telah meningkat sampai ke tahap yang tidak bisa dibayangkan, hingga Wang Lin yakin bahwa tubuh utamanya saat ini akhirnya dapat dianggap sebagai dewa kuno yang sejati. Baru setelah menyerap buah reinkarnasi, tubuh utamanya pun kembali masuk ke dalam tanah, sementara tubuh kedua Wang Lin mengeluarkan potongan-potongan pohon reinkarnasi dan membuat ukiran domain waktu sebelum lanjut berkultivasi. Selama Wang Lin berkultivasi, waktu berlalu begitu cepat hingga sekarang Zoru yang menjadi wadah jiwa baru Limuan telah tumbuh menjadi balita 3 tahun yang sangat cantik. Meskipun telah tumbuh besar, Zoru masih belum pernah mengucap satu patah kata pun, dan begitu banyak dokter telah diundang untuk memeriksanya, namun kesemua dokter itu belum menemukan penyebab mengapa Zoru tidak dapat berbicara. Di tengah pertumbuhan Zoru dan kedamaian desa Apricot, datanglah seorang lelaki tua yang disinyalir merupakan kultivator keabadian untuk mencari bibit muda yang berbakat dan dapat dilatih menjadi kultivator keabadian. Orang tua Zoru berada di antara kerumunan yang menyambut kemunculan si kultivator keabadian, namun kultivator itu menunjukkan raut lelah dan sombong di wajahnya. Berpikir apakah dia bisa menemukan anak berusia maksimal 6 tahun yang memiliki akar roh, karena sudah begitu banyak desa dia datangi namun belum menemukan satu anak pun dengan akar roh. Awalnya lelaki tua yang kita sebut aja dia si Bambang itu menunjukkan raut kekecewaan ketika tidak dapat menemukan apa yang dia cari, namun matanya tiba-tiba menjadi fokus dan mengunci Zoru ketika merasakan bahwa anak kecil itu terlahir dengan energi spiritual alami yang tidak lain sebenarnya berasal dari jiwa baru Limua. Tanpa banyak babi bu, Bambang langsung berbicara pada para tetua desa bahwa dia akan membawa Zoru kembali ke sektenya, yang membuat mata anak balita 3 tahun itu dipenuhi dengan ketakutan ketika menggenggam erat-erat gaun ibunya. Ibu Zoru buru-buru memeluk Zoru ketika berkode lakinya untuk menolak permintaan Bambang dan membuat bapaknya segera menjelaskan jika anaknya bisu sejak lahir. Bambang mengatakan bahwa tidak ada masalah jika seorang kultivator keabadian bisu, namun kedua orang tua Zoru masih menunjukkan keengganan sehingga Bambang langsung mengingatkan bahwa dia bukannya datang untuk menculik anak-anak di desa, namun sebaliknya siapapun anak yang dilatih menjadi kultivator keabadian akan mendapatkan keberuntungan dan masa depan cerah sehingga harus disyukuri.
Bambang tidak mengatakan apa-apa lagi ketika memegang Joru dan berjalan menuju pintu keluar desa hingga membuat anak kecil itu menangis hingga tanpa diduga memanggil nama kedua orang tuanya dengan panik. Bambang tersenyum semakin lebar memahami jika anak ini tidaklah bisu, sementara ibunya meraung dan hampir saja mengejar putri semata wayangnya kalau tidak buru-buru dihentikan oleh si bapak. Si bapak hanya bisa menghela napas ketika menyebut bahwa memang keberuntungan Joru untuk dilatih menjadi kultivator keabadian, sementara anak yang hendak dilatih masih terus menangis hingga Bambang berusaha menenangkannya dan berkata bahwa dia akan mengangkat Joru sebagai murid begitu gadis itu beranjak dewasa. Bambang baru saja hendak mengeluarkan pedang terbang untuk kembali ketika tiba-tiba saja Joru menggigit tangannya dan membuatnya dilanda kemarahan. Bambang mengangkat tangannya kesal dan hampir menampar gadis kecil itu sebelum tiba-tiba suara menegurnya dengan dingin dan membuat seluruh punggungnya terasa kaku untuk digerakkan ketika sesosok pemuda berjubah putih siapa lagi kalau bukan Wang Ling muncul di hadapannya. Bambang langsung dilanda ketakutan ketika melihat sosok Wang Lin, namun tanpa mendengarkan penjelasannya sama sekali, Wang Lin melambaikan lengan bajunya dan menghempaskan si Bambang menjauh dari reinkarnasi istrinya tersebut. Anehnya, ketika melihat Wang Lin, ketakutan di mata Joru menghilang dan digantikan oleh kebingungan. Ketika Wang Lin mengajaknya untuk ikut juga, Joru tanpa banyak pikir panjang mengangguk karena gadis itu seperti merasakan ada banyak keterikatan dengan om-om yang entah datang dari mana ini. Ya, kalau sekarang Wang Lin sama Joru ini emang 11-12 sama om-om seram gitu ya guys ya. Tapi percayalah yang ditaksir sama si Wang Lin bukan si dedek gemes, tapi jiwa baru bininya yang ada di dalam sana. Wang Lin mengungkapkan ekspresi rumit ketika menggendong Joru dan melompat ke langit sebelum kembali muncul di bawah pagoda. Wang Lin membawa Joru ke rumah batunya dan mempersilahkan gadis kecil itu untuk masuk. Namun Joru hanya mengangguk pelan sambil melihat ke sekeliling tanpa menyentuh apapun sama sekali dan mengikuti Wang Lin kemanapun om-om itu pergi. Pada malam hari setelah Joru tertidur, Wang Lin berdiri di samping tempat tidur memandangi wajah kecil Joru sambil melihat ke dalam jiwanya hanya untuk menemukan jiwa baru Limuan yang memang masih jauh dari kata stabil. Selanjutnya Wang Lin memahami bahwa makanan adalah hal terpenting untuk anak sekecil Joru dan karena itulah untuk pertama kalinya dalam 500 tahun terakhir pewaris dewa kuno itu membangun dapur, membeli bahan makanan dan memasak hanya untuk memberi makan Joru. Perlu kalian ketahui bahwa para kultivator itu enggak makan kayak kita ya, makan seblak, makan mie ayam, makan nasi goreng, enggak ya guys ya. Mereka itu tuh berkultivasi aja terus ya, tapaklah cek kita mah ya gitu ya guys ya. Kalau manusia baru makan nasi gitu ya guys ya. Waktu perlahan berlalu dan Wang Lin tenggelam dalam hidupnya bersama dengan Joru yang tidak dapat dipungkiri memunculkan perasaan tenang dan damai di hatinya. Suatu malam ketika Wang Lin sedang khusyuk berkultivasi, terdengarlah jeritan dari dalam rumah batu yang berasal dari Joru yang tengah bermimpi buruk. Tangan kanan Wang Lin menyentuh dahi Joru ketika mengirimkan energi spiritual yang membuat gadis kecil itu terbangun sambil menangis. Wang Lin tersenyum ketika menenangkan Joru dan memberikan lonceng kuno yang dia dapatkan dari QCP, di mana kelebihan lonceng itu adalah seseorang yang memegang lonceng akan merasakan apapun yang dialami oleh pemegang lonceng lainnya. Dalam sekejap mata, 2 tahun berlalu dan Joru sekarang berusia 5 tahun. Dalam 2 tahun ini, Wang Lin tidak tahu kapan harus tertawa atau menangis karena Joru seringkali memainkan loncengnya hingga membuat Wang Lin buru-buru muncul meskipun tidak ada apa-apa. Dalam 2 tahun ini, Wang Lin juga membawa Joru melihat orang tuanya ketika mereka sedang tertidur dan hal itu sudah cukup membuat gadis kecil itu gembira. Joru juga sering menceritakan tentang kakak peri yang tertidur
tidur di bagian atas pagoda, di mana kakak peri yang dia maksud tidak lain adalah jasad Ting Er alias ayang embebnya Joey. Wang Lin benar-benar tidak habis pikir ketika melihat Joru membawakan Ting Er bubur sebelum kemudian dengan serius menjelaskan masalah tentang mencoba memberi makan mayit wanita adalah sesuatu yang tidak boleh dilakukan. Namun pada akhirnya Joru yang masih kecil tetap tidak mengerti mengapa kakak peri cantik itu hanya tidur dan tidak makan. Wang Lin tidak bisa berkata-kata lagi ketika Joru tetap bersikeras untuk meninggalkan bubur di samping Ting Er, berharap ketika kakak peri itu terbangun dan lapar, dia akan langsung memakannya. Wang Lin hanya bisa tersenyum pahit dan hendak mengatakan sesuatu ketika meminta Joru masuk ke dalam pagoda dengan ekspresi serius. Joru seolah sudah paham ada sesuatu yang aneh, tidak banyak bicara dan mengikuti instruksi Wang Lin karena memang sejak 1 tahun yang lalu banyak pembudidaya dari negara lain datang untuk menantang Jianyu, meskipun pada akhirnya mereka hanya akan disisakan sebagai jasid tanpa nyawa. Setiap kali seorang penantang datang, dia akan membunuh mereka. Kali ini orang yang datang adalah Leovan dari negara Suyu alias negara salju yang dulu bekas negara aliansi 4 sekte yang diinvasi itu. Masih ingat kan? Leovan berkata dia ingin mengambil kembali kipas bulu yang Wang Lin dapatkan dari negara salju. Wang Lin mengeluarkan 2 bulu dan melemparkannya ke arah gunung dan membuat Leovan langsung pergi ke arah yang sama. Ketika itu Wang Lin mengeluarkan lonceng kunonya dan membentuk dering tajam yang langsung menghancurkan penghalang es Leovan. Di sisi lain, ekspresi Leovan tetap tenang karena dia sudah tahu benar sekuat apakah Jianyu yang begitu viral ini. Tujuannya kemari hanyalah untuk mengintai dan karena itulah tangan Leovan segera membentuk segel ketika membentuk ilusi seorang lelaki tua yang duduk dalam teratai. Setelah gambar lelaki tua itu selesai dibuat, makhluk dalam gambar itu tiba-tiba membuka matanya dan membuat Wang Lin segera bereaksi ketika mengirimkan gelombang energi spiritual ke arah lonceng kuno. Lonceng-lonceng kuno berputar dan bertabrakan satu sama lain sebelum kemudian mengeluarkan bunyi nyaring yang semakin kuat ketika menyerbu ke arah Leovan dan si lelaki tua. Namun serangan Wang Lin tidak membuat lawannya gentar karena Leovan yang berdiri di kejauhan mengamati situasi dengan tatapan tajam sebelum kemudian memberi perintah pada si lelaki tua ketika berubah menjadi gas dan melesat dengan kecepatan luar biasa ke arah Wang Lin. Wang Lin menggunakan teknik teleportasi untuk menghindar, namun gas yang dibentuk oleh lelaki tua tersebut tampaknya memiliki kesadaran sendiri dan terus mengejarnya. Sementara itu, Leovan mengeluarkan sebuah jam perunggu kuno di mana pada permukaannya terukir 12 simbol yang mewakili 12 bulan dalam kalender Sujaku beserta garis-garis kecil yang menunjukkan tanggal-tanggal spesifik. Dengan penuh keyakinan, Leovan melontarkan jam itu ke udara dan menyebabkan 2 cakar aneh yang memancarkan cahaya keemasan muncul dari sana. Menghadapi serangan yang datang dari berbagai arah, Wang Lin tetap tenang ketika kemudian membentuk segel dengan tangannya dan memanggil 2 lonceng kuno yang saling bertabrakan hingga hancur berkeping-keping. Kepingan lonceng itu kemudian berputar di sekelilingnya sebelum akhirnya membentuk semacam armor besi hijau bercahaya yang melindungi tubuhnya. Gas yang mengejarnya memang melemah ketika bertabrakan dengan armor bersih. Namun cakar jam perunggu terus mendekat dengan akhirnya Wang Lin pun mengeluarkan pedang abadi dan dengan satu tebasan tajam, cakar itu hancur dan jam perunggu retak. Serangan tersebut juga memberikan serangan balik kepada Leovan dan membuat tubuhnya terhuyung mundur sambil meludahkan seteguk darah. Meskipun begitu, justru senyuman puas muncul di wajahnya ketika jam perunggu rusak total dan melepaskan awan hitam yang membentuk sosok humanoid tanpa wajah dengan mata yang menyerupai 2 bola hantu. Seketika aura dingin yang mengerikan menyelimuti seluruh lembah dan menyebabkan rerumputan membeku sebelum akhirnya hancur menjadi serpihan. Bahkan tebing-tebing di sekelilingnya tertutup lapisan es biru dan membuat wajah Wang Lin menjadi suram ketika menyadari bahwa energi dingin ini sangat mirip dengan teknik yang pernah dia pelajari dalam metode kenaikan dunia bawah dalam tingkatan yang jauh lebih kuat.
Dalam situasi genting ini, Wang Lin mengerahkan energi dingin yang telah lama tidak dia gunakan dan membuat nyala api biru gelap muncul di ujung jarinya. Saat api biru muncul, energi dingin yang baru saja menyerang Wang Lin menghilang. Nah, ketika energi dingin di sekitarnya diserap oleh api biru, tiba-tiba sosok hitam itu berhenti dengan mata hantunya yang berkilau dan menatap api es biru ketika menanyakan kenapa api es underworld tidak dapat diolah dalam bentuk semurni ini oleh muridnya ada di tangan Wang Lin. Wang Lin jelas ikutan bingung ketika mendengar pertanyaan terbata-bata itu, namun yang membuatnya hanya bisa terpaku dalam keterkejutan adalah ketika suara yang dikeluarkan oleh sosok hitam itu sangatlah familiar. Sebelum kemudian, beberapa saat kemudian si sosok hitam mengungkapkan dirinya sebagai si Tunan. Tidak percaya dengan apa yang baru saja ia dengar, Wang Lin pun berusaha memutar otak mencoba mencari jawaban, tetapi sebelum ia bisa bertindak lebih jauh, sosok hitam yang ngaku-ngaku Abah si Tunan itu langsung masuk ke jajaran pagoda dan menyerang ke arah kepala Wang Lin dengan kekuatan yang enggak ngotak. Wang Lin merasakan kulit kepalanya mati rasa ketika mendengar suara yang terlalu akrab baginya tersebut. Untungnya dalam momen kritis tersebut, sebuah kekuatan dari dalam pagoda tempat Wang Lin berdiri tiba-tiba meledak ketika domain Joy meledak dan menghantam serangan si sosok Abah si Tunan jadi-jadian. Sosok itu mengeluarkan raungan yang enggan dan tubuhnya dilempar keluar, di mana saat dia didorong keluar, sosok yang diselimuti gas hitam itu menghilang dan hanya menyisakan sebuah lengan yang buru-buru meraih Leovan sebelum akhirnya menghilang. Wang Lin masih bergumam tidak percaya ketika mengingat-ingat sosok si Tunan yang baru saja muncul di hadapannya. Tatapannya masih bengong ketika mengambil bulu-bulu dan kembali ke lembah sebelum duduk di bawah pagoda dan menatap langit dalam keheningan. Kepala Wang Lin langsung memutar kenangan-kenangan lama ketika jiwa Abah si Tunan masih hidup di dalam mutiara pembangkang surga, dan harus diakui bahwa pemilik mutiara pembangkang surga sebelumnya itu sudah sangat berjasa dalam kehidupannya dan termasuk dalam golongan orang penting yang telah dia anggap seperti guru yang berharga. Sementara itu Joru yang bersembunyi di dalam pagoda juga mengamati Wang Lin yang tampak terguncang. Gadis itu tidak memahami apa yang sedang terjadi, tetapi ketika melihat ekspresi Wang Lin yang berbeda dari biasanya, reinkarnasi Limuan itu memilih untuk tidak mengganggunya sebelum dengan tenang pergi ke dapur dan diam-diam menyelinap pergi untuk memberi makan kakak perempuan peri yang tidur di atas pagoda. Wang Lin masih duduk termenung-termenung beberapa lama setelah kejadian yang membagongkan itu, dan seperti tidak percaya dengan apa yang baru saja terjadi, Wang Lin pun memusatkan energi dan memasuki ruang dalam mutiara pembangkang surga dan tanpa ragu menuju ke tempat di mana jiwa Abah si Tunan berada. Waduh, siapa tuh yang tiba-tiba muncul ngaku jadi Abah si Tunan? Atau jangan-jangan jiwa Abah si Tunan yang dipikir Wang Lin masih ada di dalam mutiara pembangkang surga ternyata menghilang? Waduh, penasaran gimana dengan cerita selanjutnya? Nantikan terus pembahasannya hanya di Cakradiva Reinkarnasi ya. Cakradiva Reinkarnasi. Ya, nanti Cakradiva Reinkarnasi mah video yang aslinya. Kalau di Gnosis mah spoilernya. Oke, Rama di sini pamit. Bye-bye.